tadi saya sampaikan melalui Permen 63 tahun 2014 ya, bahwa pramuka di setiap jenjang pendidikan SDMI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK dan berikut perguruan tinggi wajib melaksanakan kepramukaan begitu Kak. Jadi wajib ya, itu bunyi dalam Permen 63 tahun 2014. Baik Kak. Mengapa ketika saya berbicara Undang-Undang Gerakan Pramuka nomor 12 tahun 2010 muncul ADART seperti ini? Karena seyogianya biasanya kalau undang-undang itu kan tertinggi ya, diturunkan menjadi ADART. Ini penjelasan dari undang-undang Kak, sebagai landasan dasar. Ingat, undang-undang itu sebagai landasan. Ya. Undang-undang pramuka, ingat, undang-undang pramuka sebagai landasan dasar. Dan belum ada penjabaran Kak di dalam undang-undang itu. Hanya secara garis besarnya saja. Maka penjelasan tersebut diturunkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang beberapa kali dari lahirnya undang-undang ada pengrevisian. Kalau kita berbicara untuk penggantian sebuah undang-undang itu harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Beda dengan ADART. Kalau ADART terus disempurnakan ya. Kalau undang-undang itu harus ada amandemen, penambahan atau pengurangan dari kebutuhan. Apakah isi dari undang-undang tersebut masih relevan kita gunakan? Baik. Sekali lagi, dasarnya undang-undang yang ini kan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Gerakan Pramuka. Penjabarannya ini Kak, ada ART. Oke. Tugas kakak hanya menyimak dan mensinergikan ya antara undang-undang 2010 Undang-Undang Gerakan Pramuka dengan ADART. Tadi saya katakan bahwa undang-undang sebagai landasan dasarnya dan turunannya sebagai penjabarannya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ada lagi turunannya yaitu jukran, petunjuk penyelenggaraan dari masing-masing kegiatan Kak. Jadi yang dilaksanakan pada kursus pelatihan pembina tingkat dasar hari ini merupakan ketentuan yang sudah diberlakukan dari 048 tentang Sisdiklat. Ya, nanti akan terbahas Kak. Baik, seperti ini dulu ya pembahasannya. Oke. Ini Kak. Oke, menjadi pedoman saran menggunakan persepsi kerangka acuan dasar dalam menyusun rencana kerja. Nanti ada tugas kakak-kakak yang kaitannya nanti dengan manfaat ADART. Jadi setiap kali kita melakukan sesuatu, kita harus mengacu kepada kerangka acuan. Kak. Kalau sekarang sedang trendy TOR, Term of apa itu? TOR. Reference. Jadi kalau di perguruan tinggi namanya itu abstrak, garis besar dari suatu karya ilmiah. Kalau di HP aku di kamar itu garis besar dari rancangan sebuah kegiatan. Hiji ditanyaan. Misalnya kita mengajukan proposal. Garis besar dari proposal itu adanya di TOR. Ya, terminal namanya term of reference. Jadi ada beberapa referensi yang ditaikan ke outline atau garis besar dari rancangan sebuah kegiatan. Oke. Saya tidak bacakan, tadi saya menyampaikan hanya menayangkan begitu. Kakak nanti yang akan membuat sebuah pemikiran tentang fundamental gerakan pramuka. Ini tahapan penyusunan ADART gerakan membuat, merumuskan, menyetujui munas legalisme anggota gerakan pramuka. Oke. Tidak akan cepat-cepat saya
mainkan, kakak simak saja bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 12. Ini inti dari ADART Kak. Kalau belum punya nanti kakak searching aja lah, banyak sekarang mah tidak ada lagi istilah pelatih pembina kehabisan materi. Itu sangat ironis ya. Ketika misalnya kakak ada di pangkalan kan mengatakan, saya kehabisan ini nih, saya kehabisan materi begitu. Itu ya memalukan Kak. Baik. Anggaran rumah tangga mengatur di atas 11 bab dan 134 pasal. Ini intinya Kak. Ini intinya. Oke. Siapkan ya Kak yang memiliki PDF Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan ADART hasil Munaslup. Ya, kakak menyampaikan tentang kerangka dan bentuk sebuah kesinergisitasan antara ADART dan undang-undang itu ya. Oke. Jelas kan? Anggaran dasar merupakan landasan kerja gerakan pramuka. Kalau tanpa ini kayaknya kita tidak ada pijakan kan? Ya. Kata orang Jerman akan ngacaprak begitu. Oke Kak, lanjutkan. Kalau calon pelatih itu pintar-pintar ya. Tidak ada bahan juga pasti dipoto ini. Iya. Aduh, asa kaemutan cenanya muntah tadi dipoto sih karena gitu. Sudah dipotonya Kak? Sudah? Oke, kalau sudah, foto lagi nih Kak. Beberapa perlu ada ADART Gerakan Menghasil Munas 2018. Sebentar kok dipoto mah ya. Oke. Sudah? Oke, dari awal sudah dipoto Kak. Saya maunya hari ini, nanti juga panitia akan memberikan bahan serahannya begitu. Oke. Ada di sana. Ada beberapa perubahan. Nah, pasal 23 tuh yang membaca dasar dharmanya masih lupa. Terdapat perubahan pula dalam judul dasar dharma jika sebelumnya pada hasil Munas 2023 hanya disebutkan dasar dharma, hasil Munas 2018 menambahkan kata pramuka sehingga penyebutannya adalah dasar dharma pramuka. Ini dasarnya ya. Oke, jadi kakak harus paham ADART. Ini jadi setiap ulang janji ada pertanyaan seperti apakah kakak memahami isi dasar anggaran dasar rumah tangga? Ya siap memahami. Tapi pernah ningali kumaha sih bentuk ADART itu seperti apa gitu kan? Mana yang menjadi perubahan-perubahannya? Oke Kak. Nanti kita habiskan, kita ulang lagi ya. Biar di fotonya nyusun gitu. Nah ini 047 tahun 2008 tentang anggota dewasa begitu ya. Skepkanos nomor 648 tahun 2018 tentang Sisdiklat, sistem pendidikan latihan. Begitu ya. Oke, kita ADART dulu ya. Yang tadi fotonya belum sempurna kayaknya. Dari atas ya. Oke. Coba zoomnya dibuka dulu, biar nyanyi dulu lah. Ayo, suruh nyanyi dulu. Ayo nyanyi dulu. Dari tadi ngomong ndak dimute teh susah wae. Dimute wae ku bapak abdi memberi nyarios beri nanya gitu di pasihan Valorant. Kenapa Anda tidur barusan? Ayo.
Oke. Kade Pak, nyanyi dulu Kade Pak. Oke, Kade Pak nyanyi dulu. Ya. Terima kasih. Oke, Kade Pak. Ya. Biar tidak ngantuk, silahkan Kade Pak. Ini apa ya? Nyanyi apa? Nyanyi pramuka. Himne hafal himne. Himne hafal. Hafal Kak. Hafal Kak. Harus pramuka hafal nggak? Gerakan Iya. pramuka praja muda karana. Bisa nggak? Sebagai wahana kaum muda giat bekerja. Bisa itu kan? Bisa. Sok, 1, 2, 3. Gerakan pramuka praja muda karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya. Kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia, berakhlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Oke. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Coba buka. Saya pengen laki-laki yang berdiri tegap begitu nyanyinya. Oke Kak, buka Kak. Kak Nurman. Kak Nurman mengapa memutuskan untuk berhenti jadi polisi? Oh, Norman Kamarun. Silakan Kak Nurman, mana gerakan pramukanya? Ayo Kak Nurman. Oke, semangat. Dibuka aja maskernya, nggak apa-apa kan, nggak ada temannya ya? Oke, dibuka aja maskernya, dibuka. Oke. Bisa nyanyinya nggak Kak Nurman? Apa lagunya Kak Nurman? Oke, halo. Apa lagu Mas? Gerakan pramuka. Apa? Oke, silakan. 1, 2, 3. Ah, silakan. 1, 2, 3. Gak ada suaranya ya? Gak keluar. Oh, dari sana. Ada gangguan ya Kak Nurman ya? Di sana ya? Tidak. Ayo kita bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Biar rame. 1, 2, 3. Buka, dibuka. Dibuka itunya semuanya. 1, 2, 3 dibuka. Biar rame. Gak bisa, host oleh partisipasi. Peldam tolong diingatkan tuh. Di unmute, dibuka. Oke, dibuka semuanya. Kita bareng-bareng nyanyi. Bisa. Ah, Nah, luar gitu, biasa. bisa. Tadi saya kesepian dari tadi. Oke, 1, masuk, Kak. 2, 3. Ini apa ini? Gak bisa. Ares Pramuka. Gerakan pramuka. Jayalah Pramuka. Gak bisa. Jayalah Indonesia. 2. Gak bisa. Jayalah Pramuka praja muda karana. Saya dulu. Jayalah Pramuka. Jayalah Indonesia. 2. Jayalah Pramuka praja muda karana. Ya, nyanyi. Oke, satu kali lagi. Berhenti dulu. Jayalah Pramuka. Jayalah Pramuka. Indonesia. Jayalah. 2.
Gerakan pramuka Praja Muda Karana Yang tidak nyanyi tidak lulus. Susah Kader mutek Pak. pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani disiplin dan berani tiap tiap bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia melangkah maju menuju masa depan yang Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Baik. Karedi nyanyi Karedi. 1 2 1 2 3 1 1 1 Pramuka Praja Muda Karana. Oke, 1 2 3. Pak Kenceng ah. Oh 1 2 1 1 tes Ya, cek coba Karedi. keluar ya cek Gerakan atuh. Oke, Karedi 1 2 3. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. 1 2. Gerakan Pramuka Praja Muda Karana sebagai wadah kaum muda suka berkarya. Itu dibantu tuh Kak Denny tuh. Dan pembangunan sebagai perekat bangsa, Bisa dianu. Disiplin berani dan setia mulia, satu padu menyongsong masa yang gemilang, satu pramuka Speakernya. satu Indonesia. Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Oke, kakak. Oke, sudah ditulis tentang fundamental gerakan pramukanya sudah? Oke, kakak jelaskan ya fundamental gerakan pramuka. Kita kembali biar tidak ngantuk. Teuing kaditu kakak sayangnya. Oke, biar tidak ngantuk. Tayangannya yang tadi Kak. Oke, ini ya. Kakak-kakak. Hah? Ikutin aja nyanyi. Oh Nanti iya. kalau undang-undang gerakan pramuka nomor 12 tahun 2010 Indah, ayo. itu sudah tidak ada perubahan. Hanya yang ada perubahan di ADART saja Kak ya. Ayo ikutin. Jadi cuma sudah hak mutlak undang-undang gerakan pramuka nomor 12 tahun 2010. Jadi tidak bisa diubah begitu. Kecuali tadi atas persetujuan ya. Nah, kita perkuat saja dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka dengan pelaksanaan anggaran dasar ya, yaitu seperangkat aturan atau kaidah norma-norma yang mengatur eksistensi gerakan pramuka dalam menjalankan implementasi supados urang dina ngalengkah teh teu kamanakarat. Jadi kita punya aturan tersendiri begitu Kak. Menjadi pedoman, saran menggunakan persepsi, kerangka acuan dasar dalam menyusun rencana. Tadi kita akan melihat apakah perubahan-perubahan ya di bab mana saja. Nah, itu. Nih, anggaran dasar gerakan tadi di atas 12 bab dan 63 pasal. Tidak harus dihafalkan. Ya, tidak harus dihafalkan. Oke. Anggaran rumah tangga gerakan atas 11 bab dan 130 pasal. Mana-mana saja yang mengalami perubahan. Nah, ada anggaran dasar merupakan landasan kerja gerakan pramuka. Gerakan dihadapkan pada lingkungan yang berubah serta tantangan baru, perkembangan kepanduan di seluruh dunia. Ketika perguruan revitalisasi gerakan pramuka yang dimanangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia dan pramuka utama, ingin melihat padahal kalau kita berbicara revolusi mental anggota pramuka itu sudah tertempa semenjak dini dari mulai siaga Penggalang
penegak dan pandega ya Kak ya. Disambut baik, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan revolusi mental ya, begitu. Nah itu, jadi sebetulnya salah satu organisasi yang memang mengembangkan bakat minat anggota gerakan pramuka hanya satu-satunya yaitu pramuka begitu ya. Itu Kak. Yang selanjutnya ini, berikut ini ada beberapa perubahan. Ini Kak, yang penting Kak. Ayo fotonya disiapkan. Dari mulai tadi ya, difoto dulu. Ini penting nih. Perubahannya. Nah. Sudah, siapa yang cepat itu yang dapat. Oke, dipoto nanti ada bahan serahan tapi ini untuk acuan Kakak nanti untuk tugas ya. Tentang fundamental gerakan. Oke, lanjut. Nah, ini gugus depan Pusat Pendidikan dan Pelatihan tidak dalam Munas terkait dengan saka gugus dharma nih kayak yang banyak salah persepsi. Kalau Kakak ada di struktural seperti pengurus kuartir baik ranting cabang daerah maupun pusat, Kakak berkomunitas di satu komunitas yaitu namanya satuan komunitas, boleh silahkan, tapi atribut itu hanya digunakan di satuan komunitasnya itu sendiri, tidak dipakai di struktural begitu. Dan Kakak jangan berpikir, Bima ingin gugus dharma. Jangan Kak, gugus dharma itu bagi mereka yang sudah tidak aktif di struktural. Kalau di struktural masih aktif, masih menjadi pengurus kuartir, gak usah kan? Ya, kecuali kalau dulu itu ada Pandu Wiredatama. Nah, itulah salah satu di antaranya Pandu Wiredatama itu adalah kalau sekarang istilahnya gugus dharma begitu. Jadi mewadahi purna-purna yang tidak aktif lagi di pramuka tetapi mempunyai andil kontribusi terhadap gerakan pramuka. Misalnya dia bisa menyumbangkan ilmunya, bisa menyumbangkan harta bendanya untuk pramuka. Nah, diwadahi di gugus dharma. Jadi punya andil dalam kegiatan pramuka. Nah, ini Kak. Oke, ini tentang angsa dan sistiklat. Oke. Ini siklus kesinambungan anggota dewasa gerakan pramuka tahap. Ini Kak, dijelaskan nanti oleh Kakak ya tugasnya ya. Tahap akuisisi itu apa? Tahap 2 pelatihan dukungan dan pengembangan pribadi seperti apa? Kakak bisa melihat di Jukran anggota dewasa. Ini tahapan 3 keputusan masa depan. Baik. Nah ini. Oke. Nanti Kakak yang menjabarkan ya, ini ya. Kakak yang menjabarkan ya. Nah, skema sistem pendidikan pelatihan anggota dewasa. Kak, ini luar biasa. Masukan. Siapa anggota dewasa peserta didik masyarakat? Prosesnya. Ini ada kurikulum, struktur kisi-kisi, jadwal, metode, skenario, penilaian, dan tindak lanjut. Sarana dan prasarana, pelatih dan tenaga kependidikan, sertifikasi. Sertifikasi di gerakan pramuka bagi mereka yang terakreditasi gugus depannya, yang kemarin Kak Iskandar CS, teman-teman tim asesor dari Sukabumi ya, sudah melakukan akreditasi ya. Nggak tahu di mana, ambil dulu akreditasi gugus depan. Mama kali ini juga. Oh ya, tim ya sudah melakukan akreditasi sudah semua gugus depan. Oh iya, siap. Jadi syarat gugus depan terakreditasi itu gugus depannya sudah memasukkan data ke kuartir nasional. Alhamdulillah, baru berapa persen kali ini? 25% katanya saudara. Terus yang dikatakan pembina tersertifikasi itu yaitu pembina yang telah mengikuti kegiatan apakah? Kegiatan apakah?
kursus KMD, KML, KPD, KPL masing-masing nilainya kan beda. Ya, yang sudah KPL, yang sudah KMD, KML, KPL beda berarti. Yang selanjutnya hasil. Hasilnya kompetensi ketercapaian, dampak outcome-nya ini pemanfaatan hasil, jadi tindak lanjut penugasan usun pengabdian kepada masyarakat. Berapa menit lagi Kak? Ini kita istirahat ya untuk melaksanakan sholat asar sambil kakak-kakak. Kalau mau dipoto dulu semuanya, saya kasih kesempatan sebelum istirahat ya. Tapi dari awal nih dipoto semuanya. Nanti kakak-kakak membuat rumusan tentang fundamental gerakan pramuka menurut kakak-kakak yang akan menjadi calon pelatih begitu. Oke, dipoto ya. Kakak-kakak dipoto nih semuanya. Nanti setelah istirahat kakak-kakak per kelompok nanti di bawah komando Peldam melalui grup. Silahkan setelah breakout nanti masuk pukul 16 berapa Bunda Leni? Masuk pukul berapa? 16 tepat ya. Jadi kakak-kakak setelah sholat asar saya kasih jeda waktu sampai pukul 16.15 atau 16.20 untuk mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Memahami tentang fundamental gerakan pramuka begitu. Nanti tunjuk salah seorang dari teman kakak yang satu kelompok itu melalui Zoom meeting, silahkan Zoom yang dadakan bisa atau melalui kalau kapasitas video call berapa orang tuh? 96 bisa ya? PC ada lagi yang termudah itu melalui room itu SMS apa call itu ya. Jadi melalui WA bisa langsung muncul, kita bisa conference. Ada banyak lah. Pokoknya saya serahkan sampai pukul 16.20 setelah sholat asar. Manfaatkan sebaik-baiknya secara berkelompok. Kakak siapa yang akan presentasi ya. Kakak tunjuk saja baik ketua kelompok ataupun anggota yang dipercaya begitu. Sampai berakhir kegiatan penyampaian fundamental gerakan pramuka ya. Begitu Kak. Silakan dipoto dulu nih bahan-bahannya Kak. Yang cepat ya. Kita mau sholat asar dulu nih. Jadi breakout adalah waktu sampai 16.20 untuk kakak mengerjakan tugas. Oke. Dipoto aja, dipoto untuk bahan. Saling mengisi aja, saling mengisi. Hanya mudah ya ininya tugasnya. Pengertian fundamental gerakan pramuka versi kelompok kakak lah ini. Di pola segmental. Oke. Nah, dipoto juga ini Kak, dipoto Kak. Nah ini PDK nanti Bunda Leni nyanyi. Kode kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok, menarik dan menantang. Di alam terbuka hadir orang dewasa, tanda cakap satuan terpisah. Bisa ya? Ya. Ada yang pesan? Iya, ada yang bisa kan? Nah itu Kak ya. Silahkan breakout kalau sudah dipoto. Kakak sholat asar dulu, nanti secara berkelompok berdiskusi menyampaikan tentang fundamental gerakan pramuka menurut kakak-kakak. Nanti ada yang presentasi satu-satu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Jadi masuknya nanti 16.20 itu sudah membawa bahan. Dicek
Terima kasih Kak Dede. Kakak-kakak silakan beristirahat dulu. Nanti kita akan bertemu lagi 16.20 untuk penyampaian materi yang didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Tentang teknik berdiskusi kami serahkan kepada perdamnya masing-masing. Mohon untuk bekerja sama dengan perdamnya dan nanti ditunjuk siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi yang ya sesuai judul yang sudah disampaikan tadi oleh Kak Dede. Baik, terima kasih. Selamat menunaikan ibadah salat asar dan juga selamat berdiskusi.